wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, semoga semuanya berada dalam kondisi sehat walafiat, baik itu zohirnya ataupun batinnya, sehat jasad juga sehat hatinya, sibuk memperbaiki hati sebagaimana kita sibuk memperbaiki zohir kita. Karena sesempurna apapun zohir kita, Allah tidak melihat kepada zohir, tetapi melihat apa yang ada di dalam batin kita. Dan salah satu hadap goyah tujuan dari kita berada di majelis ini adalah ingin memperbaiki hati-hati kita, sekaligus ingin meneliti mutiara-mutiara yang terpendam di dalam ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita sampai kepada surat Fatir ayat yang ke-32. Surat Fatir ayat yang ke-32. Fatir ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Baik, saya sekali kemudian sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradih. Summa, kemudian aurasna, kami mewariskan Alkitab, kitab ini yaitu Al-Quran ya. Summa aurasnal kitaba, kemudian kami mewariskan Alkitab ini Al-Quran alladzina, pada orang-orang yang istofaina, yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum, maka di antara mereka, siapa di antara mereka tuh? Mereka-mereka
Yang dipilih oleh Allah itu kelompok pertama zolimun linafsihi. Ada orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Wa minhum, ada juga di antara mereka muqtasidun, yang berada dalam kondisi moderat pertengahan. Wa minhum, dan di antara mereka sabikun bil khairat, adalah mereka-mereka yang menyegerakan bil khairati, berbuat kebaikan, biiznillah, dengan izin Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa literatur surat Fatir ini menjelaskan tentang 3 kelompok manusia dalam mengamalkan Al-Qur'an. Ada kelompok pertama zolimul linafsi, yang menzolimi diri mereka. Kelompok yang kedua muqtasidun, berada dalam kondisi pertengahan. Kelompok yang ketiga sabikun bil khairat, orang yang menyegerakan berbuat kebaikan. Baik, intinya itu. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, summa ja'alnal qa'imina bil kitabil azim. Nah, tadi yang saya jelaskan, ya, menjelaskan tentang mereka-mereka yang mengamalkan Alkitab, yaitu Al-Quran Al-Azim yang Ma'agung. Ja'alnal qa'imin, kami menjadikan orang-orang yang mengamalkan Alkitabil Azim, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kalamullah al-mu'jiz bilabzil arabiyyi al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihissalam al-manqul ilai nabi tawatur al-maktubu fil masahib al-muta'abbadu bi tilawati al-mabdu'u bi suratil fatihah wal mukhtatamatu bi suratin nas. Al-Quran itu adalah firman Allah yang merupakan mukjizat dengan lafaz bahasa Arab yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, yang diturunkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, jadi ibadah dengan membacanya, diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, itu Al-Quran. Nah, ada orang-orang yang mengamalkan itu Al-Quran itu, di mana Al-Quran itu al-musaddiq lima bayna yadayhi minal kutub, di mana Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bahkan disebutkan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, penyempurna kitab Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya. Alladzi stofaina min ibadina. Nah, itu emang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Wahum hadil ummah. Siapa mereka? Ya umat ini, yaitu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ya inilah yang umat Nabi Muhammad itu umat untuk seluruh alam ini, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu. Quran adalah kitab suci umat Islam dari kalangan Arab. Quran juga kitab suci umat Islam kalangan Afrika. Quran juga kitab suci umat Islam kalangan Asia, Eropa, Amerika Barat. Semua manusia gitu ya. Akan tetapi di sini summa qassamahum ila salasati anwa. Mengenai orang-orang yang mengamalkan Quran itu ada pembagiannya 3 kelompok katanya itu. Pertama, faminhum zolimul linafsi. Ada karakter kelompok orang dalam mengamalkan Al-Quran itu zolimun linafsi, zolim pada dirinya, menzolimi diri mereka. Maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan zolim terhadap dirinya, wahwa al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat al-murtakib li ba'dil muharramat. Jadi mereka-mereka itu terkadang berlebih-lebihan di dalam melakukan kewajiban,
Dan di waktu yang bersamaan al-murtakib li ba'dil muharramat. Hal-hal yang haram pun dilakukan. Gitu. Jadi dalam melakukan kewajiban berlebihan dan di waktu yang bersamaan yang haram dilakukan. Artinya yang wajib dilakukan, tapi yang haram pun dilakukan juga. Itu zolim. Kalau sekarang itu bahasa guanya kayak STMJ gitu ya. Sholat terus maksiat jalan, sholat sih sholat tapi beres sholat korupsi. Haji, pulang haji korupsi. Pagi-pagi sholat subuh, zuhur, sholat subuh tapi malam harinya berzina gitu kan. Atau melakukan kewajiban-kewajiban tapi di waktu yang bersamaan berbuat dosa. Jadi robah-robah berdasarkan hadis Nabi bahwa akan ada satu masa nih umat pagi-paginya beriman, sorenya kupur, malamnya beriman, pagi harinya kupur. Jadi malam hari nangis-nangis minta ampun pada Allah dari dosa, tapi siang hari berbuat dosa kembali. Maka disebut zolimun linafsi. Kenapa zolimun linafsihi? Ya, zolimun linafsi itu menzolimi diri. Yang pernah saya sampaikan bahwa maksud zolimi diri itu istilah lain orang yang ahlul ma'asi, ahli maksiat. Orang-orang yang berbuat maksiat hakikatnya lagi menzolimi dirinya sendiri. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa hakikatnya lagi menzolimi dirinya sendiri. Kenapa sebabnya? Menjerumuskan diri pada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zolimun dinafsihi. Kalau makna zohirnya kan menzolimi diri itu mukul-mukul diri. Seperti kebiasaan jahiliyah, niyahah. Kalau ada orang meninggal dunia itu niyah itu renggut-renggut baju, sobek-sobek baju, kemudian narik-narik rambut, mukul-mukul kepala ke tembok. Bahkan kalau ada orang meninggal dunia, orang-orang jahiliyah itu biasa membayar orang untuk menangisi jenazah. Zolim diri. Atau bunuh diri, zolim diri gitu kan. Tapi dalam Islam, zolim itu bukan hanya seperti itu. Ada makna yang lebih dalam. Orang berbuat maksiat, hakikatnya lagi menzolimi dirinya sendiri. Zolimun linafsi. Apalagi sudah tahu kebenaran, sudah tahu kewajiban tapi tidak melakukan kewajiban. Udah tahu sesuatu yang haram, tahu ini haram tetapi malah tetap dilakukan. Itu yang pertama, zolimun nasi. Wa minhum, dan di antara mereka muqtasidun, ada kelompok yang pertengahan, moderat. Wa huwal muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhan. Yang dimaksud muqtasid itu adalah mereka-mereka yang al-muaddi lil wajibat, orang-orang yang melaksanakan kewajiban, yang wajib-wajib dilakukan, tidak pernah absen. At-tarik lil muharramat, yang haram-haram ditinggalkan, yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan. Gitu ya. Akan tetapi qad yatruku ba'dal mustahabat, tapi terkadang mereka meninggalkan yang mubah-mubah, wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan mereka juga kadang-kadang melakukan hal-hal yang makruh. Apa itu makruh? Makruh itu sesuatu yang dibenci, tidak haram tapi lebih baik ditinggalkan. Itu makruh. Jadi tingkatannya itu kan mubah, makruh, haram. Biasanya orang-orang yang terjerumus kepada yang haram, awal-awalnya itu suka kepada yang makruh-makruh dulu. Kalau para ulama ada yang menyebutkan semacam subhat gitu, yang enggak jelas, belum jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara yang halal yang haram, yang keduanya itu adalah yang mubah, mustahabbat, yaitu yang subhat ya. Antara yang halal sama haram subhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang menjerumuskan diri pada yang subhat,
maka akan terjerumus pada yang haram. Karena orang yang terbiasa haram awalnya senang yang subhat dulu. Famanittaqa subuhat, siapa orang yang hati-hati terhadap yang subhat, faqad istabro'a lidini wa irdi, maka dia telah menjaga kehormatan diri sama agamanya. Jadi muqtasid ini melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, akan tetapi terkadang ya meninggalkan yang mubah-mubah dan juga melakukan yang makruh-makruh gitu ya. Wa minhum, dan di antara mereka ada kelompok yang ketiga, sabikun bil khairat. Mereka sabik itu adalah orang-orang yang senantiasa menyegerakan bil khairati, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, tidak nunda-nunda gitu ya. Wa huwa, siapa mereka? Al-fa'ilu lil wajibat, mereka adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang wajib, wal mustahabbat, yang mubah-mubah juga dilakukan, at-tarik lil muharramat, mereka juga meninggalkan yang haram, wal makruhat, dan mereka juga meninggalkan yang makruh. Betul-betul ini ya, yang haram ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan. Ada terkadang orang-orang yang melakukan yang makruh. Kenapa melakukan? Ya kan nggak haram gitu, ini kan baru makruh. Nah, yang ideal mah emang yang haram ditinggalkan, yang makruh juga berusaha untuk ditinggalkan, seperti itu ya. Jadi ini tentang pembagian ini. Dan di sini disebutkan qala Ibnu Abbas summa aurasnal kitab allazi istofaina, inilah umat Nabi ya, qalahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah umat Nabi, disebutnya istofaina, emang dipilih. Warasahumullah kulla kitabin anzalahu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada mereka ya kitab gitu kan ya. Oleh karenanya kulla kitabin anzalahu fazalimuhum yugfaru lahu, adapun orang-orang yang zalim terhadap dirinya, jika mereka umat Nabi Muhammad, yugfaru lahu, diampuni. Wa muqtasiduhum, adapun mereka-mereka yang termasuk muktasid itu yang pertengahan itu ya, yuhasabu hisaban yasiro, dihisab oleh Allah tapi hisabnya ringan. Wasabikuhum yadkhulul jannata bighairi hisab, adapun mereka-mereka yang sabik, yang senantiasa menyegerakan berbuat kebaikan, mereka itu akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Yang zalim, jika dia tobat diampuni. Fazolimuhum yugfaru lahu, orang yang zolimnya itu diampuni dosanya. Muqtasiduhum, mereka yang pertengahan, yuhasabu hisaban yasiro, dihisab oleh Allah tapi hisabnya ringan. Sedangkan orang yang menyegerakan berbuat kebaikan, yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ya inilah kelebihan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang ketika ditanya menginginkan dunia, menginginkan kerajaan, menginginkan harta, menginginkan apa di dunia ini? Satu, ingin keselamatan umatnya. Nabi yang ketika hendak meninggal dunia ngulang-ngulang kata ummati, ummati, umatku, umatku. Nabi yang menjanjikan kepada umatnya syafaat. Di antara ribuan nabi, ratusan rasul, hanya Nabi Muhammad SAW saja yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaatnya. Ya, orang yang ngantri di surga dengan syafaat Nabi dipercepat masuk ke surga. Orang yang sudah di surga dengan syafaat Nabi ditambah kenikmatan surga. Orang yang lagi diazab oleh Allah dipercepat diangkat dari azabnya. Kemudian mereka-mereka yang ditimbang
ditimbang nih antara amal kebaikan sama dosanya. Jika seandainya dosanya kurang, ditambah amal-amal kebaikannya. Nah, inilah syafaat. Maka disebutkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas, apa katanya? Annahu qala zata yaumin, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda pada suatu hari. Apa katanya? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat aku akan diberikan juga kepada umatku yang banyak berbuat dosa-dosa besar. Subhanallah, ya. Ini hal yang sangat penting. Kalau bicara tentang ampunan udah jelas. Kemudian gimana nih sabikun bil khairat itu seperti apa? Jadi di sini asabiku bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab. Mereka-mereka yang menyegerakan berbuat kebaikan. Artinya ada perintah, semangat ingin berbuat kebaikan, ridho melakukan kebaikan. Tidak ada tekanan-tekanan, tidak ada keterpaksaan, dia ridho, senang menikmati kebaikan itu, dan dia merasakan kelezatan di dalam melakukan ibadah itu. Ada lazatul ibadah gitu. Karena ini menyegerakan berbuat kebaikan itu perintah juga, jangan nunda-nunda. Dalam beberapa keterangan kan disebutkan untuk taubat juga harus disebutkan, harus menyegerakan. Tidak boleh nunda gitu, apalagi waktu luang. Maka asabik bil khairat, siapapun di antara umat Nabi yang diberikan Al-Quran, yang baca Al-Quran, kemudian di Al-Quran dia baca ayat-ayat perintah, dia menyegerakan melakukan, baca ayat-ayat larangan, dia menyegerakan untuk tidak melakukannya, katanya itu asabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab. Kata Ibnu Abbas, mereka-mereka itu akan masuk surga tanpa hisab. Kata Ibnu Abbas lagi, wal muqtasid, adapun mereka yang pertengahan, yadkhulul jannata bi rahmatillah, masuk surga akan tetapi bi rahmatillah, dengan rahmat Allah. Wazalimu li nafsihi, orang yang zolim terhadap dirinya gitu. Yadkhulunal jannah, mereka masuk surga bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya orang-orang itu ingin ke surga, sama seperti kita ngandalkan amal-amal kita. Apa sih amal kita yang bisa kita banggakan untuk bertemu dengan Allah nanti? Kira-kira apa amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan selama ini, yang mana amalan tersebut itu agung di mata Allah? Kita akui masih banyak kekurangan-kekurangan. Maka salah satu hal yang perlu kita maksimalkan juga, selain melakukan amalan-amalan ibadah, adalah berdoa kepada Allah agar dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Gitu. Karena ada umat Nabi yang masuk surganya itu bisa faatihi, dengan syafaatnya, syafaat Nabi aja gitu. Ada umat Nabi masuk surga birahmatillah, karena rahmat Allahnya gitu. Jadi nggak bisa ngandalkan amal, kurang gitu amal. Ada juga orang masuk surga karena dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Jadi ini ya, zolim di nafsi itu, zolim masuk surga bisa faati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi ini merupakan pembagian dari mereka-mereka yang amalkan. Ini kalau kaitannya dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan mana umumnya, kalau kita perhatikan, ini kaitannya itu berbicara juga tentang di masa lalu ada mereka-mereka yang ketika diberikan Al-Quran atau dibacakan ayat Al-Quran,
Walaupun mereka tahu Al-Quran itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, akan tetapi mereka menolaknya. Itu zolim juga. Zolim ya, menolak kebenaran itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita perhatikan kembali, di sini tuh ada beberapa hal yang paling penting yang perlu kita pahami. Apa yang dimaksud wajib, apa yang dimaksud dengan haram. Kalau wajib itu adalah semua perintah-perintah yang apabila dilakukan dapat pahala, apabila ditinggalkan itu dapat dosa. Kemudian yang selanjutnya, kalau yang haram itu sesuatu yang dilarang, ditinggalkan dapat pahala gitu kan, ditinggalkan dan apabila dilakukan dapat dosa. Ada wajib itu dilakukan, haram itu untuk ditinggalkan. Wajib sehari-hari kita itu sholat 5 waktu, udah pasti. Selain yang sholat 5 waktu itu sholat sunat. Ibadah puasa yang wajib cuman Ramadan. Harta, mengeluarkan harta itu yang wajibnya adalah zakat, sisanya adalah infak. Maka kalau kita perhatikan hidup kita ini lebih banyak perjuangan menghindarkan diri dari yang haram, dari melakukan kewajiban. Maka di dalam kitab Marokil Ubudiyah disebutkan bahwa inna tarkal muharramat asyaddu min fi'lil wajibat. Sesungguhnya tarkal muharramat atau tarkal munia, meninggalkan yang haram, asyaddu itu lebih sulit min fi'lil wajibat, dari melakukan kewajiban. Meninggalkan yang haram itu lebih sulit dari melakukan kewajiban. Itu. Kalau untuk melakukan kewajiban itu bisa, tapi kalau meninggalkan yang haram, karena ada kepentingan-kepentingan di dalam batin kita, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu yang perlu dikendalikan. Maka ketika Said Hawa itu dalam Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus ditanya tentang sumber dari perbuatan dosa itu, yaitu ittiba'ul hawa, ngikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu bergejolak ada di setiap individu. Semakin imannya kuat, gejolak nafsu, hawa nafsunya lebih kuat juga. Itu ada, dan dia itu akan keluar ketika iman lagi lemah. Hawa nafsu lagi menguat, iman lagi lemah. Maka melakukanlah yang dilarang-larang seperti itu. Tetapi jika dia bisa mengendalikan, dan hawa nafsu ini emang perlu dilatih. Seperti kuda gitu. Kalau kuda yang liar baru pertama dinaiki akan melompat-lompat. Tapi setelah lama dikendalikan dia akan patuh. Itu kuda. Begitupun hawa nafsu gitu. Jadi kalau misalnya setiap ada keinginan berbuat dosa, keinginan berbuat maksiat, kita lampiaskan, kita lakukan, enggak kita kendalikan, bahkan terus terjerumus. Tapi kalau kita kendalikan bisa. Atau seperti orang yang berada dalam perlombaan balap mobil gitu, formula. Kalau misalnya mobil itu digas terus, ada belokan, ada putaran, digas terus, tabrakan. Tapi cara yang paling baik itu adalah mobil digas, kadang ada waktu ngerem, gas lagi ngerem, itulah hawa nafsu. Ada kondisi-kondisi tertentu dilakukan pada yang halal, tapi ada waktu-waktu tertentu jika itu haram harus dikendalikan. Jadi ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu. Tiap orang itu ada al-imanu yazidu wa yankus, iman itu kadang naik dan kadang turun. Nah, versi Quran ini disebutkan zolimun di nafsihi, ada muktasin, ada sabikun bil khairat, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum lah gitu. Sabikun. Kemudian kalau dalam
satu kitab Kaifanata Amal Al-Quran disebutkan bahwa di antara kewajiban orang pada Quran itu yang pertama adalah ta'allumuhu, yang kedua qiraatuhu, yang ketiga al-amalu bihi, yang selanjutnya adalah at-ta'lim lahu. Kewajiban pertama terhadap Al-Quran untuk umatnya itu pertama mempelajarinya. Jika kita merasa belum bisa baca Al-Quran, maka belajar. Jika kita tidak tahu hukum-hukum Al-Quran yang di dalamnya, maka belajar. Isinya juga belajar. Belajar dari awal, itu belajar. Yang kedua adalah qiraatuhu, membacanya. Jadi menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan-bacaan yang diwiridkan, bacaan-bacaan qiraatuhu. Kemudian yang ketiganya itu adalah al-amal, mengamalkannya, jadi mengaplikasikannya kayak tadi ya, sampai kepada tahapan sabiqun bil khairin. Kemudian selanjutnya adalah at-ta'lim, mengajarkannya. Maka masuk ke dalam wilayah hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya lagi. Jadi belajar tidak cukup, harus diajarkan kembali, dan diajarkan juga perlu kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan sampai kita bisa mengajarkan tetapi tidak mengamalkannya, karena ini masuk dalam kategori surat As-Saff ya, sebagaimana dalam ayat tersebut, ayat kedua, ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa engkau tuh mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat, kabura maqtan indallah, amat besar kebencian di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, bagi orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak diperbuatnya. Baik, lanjut. Zalika huwal fadlul kabir. Itu semua itu merupakan al-fadlul kabir, adalah keutamaan yang sangat besar. Apa maksud di sini keutamaan yang sangat besar ini? Di antaranya keutamaan itu adalah keutamaan rahmat Allah, keutamaan syafaat Nabi Muhammad SAW, termasuk juga keutamaan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam itu ketika disebutkan tentang Nabi Muhammad sampai berkata, seandainya aku bisa memilih, aku lebih memilih jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jadi nabi, ya, seperti itu. Saking inginnya jadi umat Nabi Muhammad. Subhanallah, maka kita syukuri hal ini dengan berusaha menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Baik, mungkin ini dulu yang bisa disampaikan. Barakallahu li wa lakum. Siap-siap sholat isya saja. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.